lagi ke channel YouTube gue. Udah kangen belum? Udah kangen belum? Gue tuh lagi males banget di mana-mana, terus lagi pengen apa sih? Kayak cuma pengen curhat-curhat aja gitu di sosial media. Terus kayak baca-bacain komen-komen yang gak jelas. Biasanya sempet bikin kita rada-rada ngedown ya. Tapi mau gimana? Ya itulah kehidupan gue. So guys, gue hari ini mau bikin cerita tentang beberapa komentar dari teman gue. Bukan komentar ya, penilaian dari teman gue selama mereka kenal sama gue gimana. Terus dari sisi positif dan sisi negatifnya apa sih gitu. Gue hanya ambil dari 3 penilaian dari teman gue yang menurut gue mereka adalah orang-orang yang memang perlu gue tanya gitu. Kalau dari keluarga gue sih, tapi gue nggak perlu untuk sebutkan ya gimana. Gue hanya nanya ke beberapa teman gue aja. Oke, sebelum kita lanjut ke ceritanya, gue bacain kok penilaian mereka dari positif sampai negatifnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube gue. Itu yang paling bikin gue bahagia. Oke guys, jadi gue udah catat semua penilaian mereka semua ya, ada 3 orang. Mungkin langsung gue bacain aja ya. Terus gue juga sebenarnya nggak perlu banget penilaian dari kalian sih gimana gue, karena mungkin penilaian dari sisi konten kreator gue, atau dari sisi berfoto gue, atau dari sisi art ya, seni, gue perlu komentar dari kalian. Tapi kalau tentang hidup gue, bagaimana gue, kalian yang nggak kenal sama gue, mungkin hidup gue orang yang sangat cuek ya, dan bukan karena gue nggak peduli dengan komentar kalian gitu, tapi kalian tidak mengerti bagaimana kehidupan gue yang sebenarnya gitu. So jadi gue tetap terima masukan dari kalian, tapi kalau memang misalkan itu menyalahi atau jauh dari kehidupan sebenarnya gue, so gue bisa dong gitu untuk nggak peduli ya kan. Oke, penilaian dari Pipit. Penilaian Risa by Pipit. Oke, yang pertama, awal mulanya ya, lo itu jutek bin judes banget kak. Tapi lo itu baik hati, humoris, kadang sedikit nyebelin dan konyol. Lo itu asik orangnya. Makasih Pipit. Buruknya lo nggak bisa dibilangin alias badung. Kalau lagi sakit, tantangan tetap dimakan. Kalau janjian nggak pernah on time, oh my god, sorry. Dan lo ada gila-gilanya juga sih. Oke. Ada gila-gilanya guys. Oke Pipit, thank you atas penilaiannya. Gue memang gue akuin gue jarang on time gitu. Jadi ada beberapa case yang memang gue harus on time, dan ada beberapa case yang gue bisa untuk menyalahi waktu ya. So sorry banget teman-teman semuanya kalau misalkan memang ada janjian sama gue nggak pernah on time gitu ya. Kadang gue memang gak on time, tapi ada beberapa case yang menghasilkan uang gue selalu on time. Kerja gue, dalam pekerjaan gue selalu on time. Terus yang menghasilkan uang gue selalu on time. Ada beberapa hal lah, case-case ya, kayak cuma main gitu, gue gak perlu on time ya, so oke lah ya, menurut gue sih gitu. Terus Alpit bilang gue tuh awalnya jutek bin judes. Iya memang orang yang pertama kali ngeliat gue pasti dia ngiranya gue bener-bener judes banget, jutek banget. Padahal kalau udah kenal pasti dia lebih tahu lah gue kayak gimana. Oke. Yang kedua, ini adalah penilaian dari Rindu, dari temen gue. Dia sahabat gue dari awal gue pertama kali kuliah sampai dengan sekarang, sampai nanti di bulan April dia menikah, dan gue termasuk jadi salah satu bridesmaidnya ya kan. Penilaian Risa by Rindu. Oke. Dari sisi baiknya, yang pertama, Rindu bilang gue punya pendirian. Oke. Makasih Rindu. Yang kedua, gue bisa merawat diri, suka masak. That's right, lo memang pintar.
frontal di depan ya kan, terus ya gue adalah orang yang sangat frontal bicara di depan, gue jarang ngomongin orang di belakang. Makanya gue sempat ada ada masalah sama teman gue, ex sahabat gue. Dia kemakan sama omongan orang yang bilang bahwa gue itu ngomongin dia di belakang. Padahal menurut gue di kehidupan dia nggak ada satu hal yang spesial pun untuk gue bicarakan. Oke, catat. Terus Rindu bilang gue pintar merawat diri. Ya, gue tidak suka dengan orang yang jorok, gue suka dengan orang yang bersih. Jadi gue harus tidak jorok dan gue harus bersih. Sayang gue gak bisa ngecilin badan, sulit banget. Rindu bilang gue suka masak. Iya, hobi gue memang masak. Gue suka banget masak. Gue suka melakukan eksperimen makanan yang belum pernah gue coba. Oke. Terus apa lagi? Lu punya pendirian? Gue memang harus punya pendirian. Karena menurut gue salah satu kunci hidup gue untuk menuju kesuksesan adalah kita berpendirian. Gue harus berpendirian pada saat gue harus punya penopang, pengokoh hidup gue. Ya, salah satunya adalah pendirian gue. Oke. Jeleknya adalah nyepelein janjian, ketemuan dan galak. Sorry. Ya, oke. 2 poin bahwa gue nggak pernah on time. Sorry itu guys. Memang gue jarang on time. Maaf, bukan bermaksud gitu. Terus dia bilang gue galak. Ya, oke, gue galak memang. Gue memang rada-rada galak. Apalagi sesuatu hal yang memang tidak sesuai dengan harapan gue merasa kecewa. Maybe ya, semua orang akan seperti itu. Tapi gue punya kehidupan yang berplanning, plan and then plan. Gue harus sesuai. Jadi kayak misalkan gue punya plan A, plan B, plan C, ternyata cuma bisa keatur dengan plan A, plan B, dan plan C nggak bisa nih gitu. Kita punya 3 plan untuk 3 kegiatan. 2 kegiatan itu berarti nggak jalan dong. Nah, di situ gue akan galak guys. Itu sih. Sekarang di penilaian ketiga. Penilaian ketiga adalah penilaian Risa by Popoy. Jadi menurut dia adalah sisi positif gue adalah 1, orang yang cuek atau masa bodoh. Padahal sebenarnya cuek dan masa bodoh untuk segala hal juga tidak bagus. Gue adalah tipe orang yang agak-agak cuek dan masa bodoh dalam segala hal. Oke, alright ya, kalian jangan kaget ya. Tapi ada masa dan fasenya gue lagi rada-rada emosi dan gue akan menggebu-gebu. Oke. Ya itu berarti rasa cuek dan masa bodoh gue rada-rada menghilang. Oke. Yang kedua, gede semuanya atau Bahenol anjing. Dia memang sahabat gue dan dia adalah editor gue. Yang ketiga, mau diajak kerjasama. Karena menurut gue kerjasama itu menghasilkan uang dan waktu. Waktu adalah uang, uang adalah waktu. Jadi kalau menghasilkan uang dan waktu, gue akan gampang dan mudah untuk bekerja sama. Oke. Dan hanya dia yang bilang gue on time, tepat waktu, sangat gue hargain. Karena dia itu orangnya gak tepat waktu guys. Jadi dia bilang kalau gue tepat waktu. Nah, ini poin yang disebutkan juga sama si Popoy, bahwa gue memang pinter masak. Calon ibu idaman dari anak. Jalan ibu idaman untuk anak dan suaminya nanti. So sweet, makasih. Oke. Yang ketiga, poin negatifnya adalah agak pelit. Anjing gue kalau lagi kere gue memang pelit gitu ya kan. Gue mau nge-hedon pakai apa ya kan. Kalau lagi punya duit sih gue pasti gue nggak mungkin pelit. Oke. Terus yang kedua, konsisten dalam apapun. Masih belum terbukti, belum full tekadnya. Gile. Soalnya gue tuh kadang suka ngerasa kayak aduh, gue bisa nggak ya gitu. Gue memang masih belum full tekadnya. Oke, terus dia bilang katanya gue rada tukang bohong dikit. Sedikit.
ada hal-hal yang memang gue harus berbohong, apalagi sama lo. Jadi guys, gue tuh berteman dengan Popoy dari tahun 2013 atau 2014 ya, 2013 ya kalau nggak salah. Gue temenan sama dia sampai sekarang, kita masih berteman baik. Ada apa sih, kita beberapa kali karena kita kerja sama tuh, kita punya kerja sama antara gue sama dia satu tim ya kan. So kalau misalkan gue memang ada kekurangan, gue pasti minta maaf. Gue ada kesalahan, gue pasti minta maaf. Sama dengan dia, kalau misalkan pun dia punya kesalahan, dia punya kekurangan, pasti dia akan info dan minta maaf ke gue gitu. Gue tidak mau mengambil pusing sih guys, masalah yang kayak gitu-gitu, karena menurut gue adalah tim sama dia. Gue punya satu kesatuan kerja sama dia, jadi untuk itu semuanya gue bisa hadapi semuanya. Nice. Oke, mungkin sekian dulu ya. Gue bacain penilaian dari beberapa temen gue untuk gue upload di channel YouTube gue. Nah, oke, untuk Mitik, Rindu dan Popoy, thank you. Terima kasih banyak untuk penilaiannya, dari yang positif sampai negatif. Semoga yang negatif gue bisa cepet untuk kurangin. Dan satu hal lagi guys, gue itu orangnya rada emosian dan kekanak-kanakan, jadi gue rada childish sekali ya, maybe ya kayak gitulah ya. Tapi gue pasti akan lebih kurangi lagi childish gue manja orangnya. Jadi mungkin orang-orang yang pernah deket sama gue pasti berpikir Risa manja banget gitu, tapi untuk dalam hal pekerjaan gue nggak pernah manja gitu. Oke, sekian dulu video dari gue. Kalau misalkan ternyata di dalam penilaian tadi ada yang kurang, so komen langsung di bawah ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like, komen di bawah ini. Thank you, see you guys.